masjida illa fi janazatih wa imra'atun lam tastur aurataha illa fi kafaniha. Ada dua perkara yang sangat menyedihkan. Pertama, seorang laki-laki yang tidak pernah masuk masjid kecuali jenazahnya. Yang kedua, seorang perempuan yang tidak pernah menutup auratnya selama hidup kecuali kain kafannya yang menutupi auratnya. Yang pertama tadi disebutkan laki-laki yang tidak pernah masuk masjid kecuali jenazahnya. Di saat dia hidup, di saat dia sehat walafiat, segar bugar, dapat melaksanakan berbagai aktivitas kehidupannya dalam sehari-hari, dia tidak pernah melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Boleh jadi dia sholat di rumahnya, boleh jadi dia sholat di tempat ia bekerja, karena memang dalam ajaran agama kita, di antara keistimewaan yang dianugerahkan oleh Allah kepada umat ini, yaitu diperbolehkan umat Islam melaksanakan sholat di tempat manapun asalkan tempat itu suci. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, kata Nabi. Di tempat di permukaan bumi ini, apapun namanya, dijadikan bagiku sebagai masjid, sebagai masjid. Artinya tempat itu boleh digunakan untuk melaksanakan sholat. Di sawah boleh kita sholat, boleh. Di pinggir laut boleh, di pinggir kali boleh, asalkan tempat itu suci, asalkan tempat itu suci. Kita umat Islam, umat Nabi akhir zaman, diperbolehkan melaksanakan sholat. Sah kita melaksanakan sholat, dianggap sah sholat kita lakukan di tempat-tempat itu. Berbeda dengan umat Nabi terdahulu, di mana mereka tidak diizinkan sholat kecuali di masjidnya. Waalaikumsalam. Jadi kalau mereka sholat di luar masjid, maka sholatnya dianggap tidak sah. Di syariat Nabi terdahulu, syariat Nabi kita memang tidak demikian. Di tempat manapun diizinkan kita sholat, asalkan tempatnya suci, asalkan tempatnya suci. Namun bukan berarti kemudian keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada kita ini menjadikan kita melupakan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan kita mengosongkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah kita isi, tidak pernah kita isi. Dia hanya sholat ke masjid, bisa jadi hanya di 3 waktu saja, hanya 3 waktu saja. Sholat Jumat, kemudian Idul Fitri sama Idul Adha. Selebihnya tidak pernah ke masjid. Itulah orang yang disebutkan tadi itu, yang menyedihkan. Apalagi kemudian tidak pernah sholat sama sekali, ini lebih parah lagi, lebih menyedihkan lagi. Apabila tidak pernah sholat sama sekali, tidak pernah sholat, tidak pernah masuk masjid, maksudnya tidak pernah sholat di masjid. Sering mungkin dia ke masjid nih, enak jadi tukang, profesinya sebagai tukang. Jadi dia yang bangun masjid sedesa nih umpama, dia yang jadi tukangnya, dia jadi mandornya. Sering dia ke masjid, tapi sekedar untuk membangun saja. Selebihnya tidak pernah dia sholat ke masjid.
Di ungkapan tadi, ya, imma dia tidak pernah sholat sama sekali, atau pernah dia sholat di masjid, namun hanya dalam waktu-waktu tertentu saja, di kegiatan-kegiatan tertentu saja. Ya, di kegiatan-kegiatan tertentu saja. Ya. Kenapa menyedihkan? Kenapa menyedihkan? Karena rugi, nih kan, rugi. Ya, rugi apabila ya seorang muslim atau muslimah tidak menggunakan kesempatan sementara hidup ini untuk meraih pahala yang sangat besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, perkara kedua yang sangat menyedihkan kata ahli ilmu, yaitu seorang perempuan yang tidak menutup auratnya kecuali kain kafannya. Tidak pernah menutup auratnya kecuali auratnya ditutupi oleh kain kafannya. Kapan kain kafan menutupi ya seluruh tubuh kita? Apabila kita meninggal dunia, kan? Apabila kita sudah meninggal, sudah wafat, barulah seluruh tubuh kita ya tertutup tanpa kecuali, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Karena di kajian fikih janazah kan seperti itu nih, bahwa minimal ya kain kafan itu ya satu lapis tapi menutupi seluruh tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, perempuan ini selama dia hidup ya dia tidak pernah menutup auratnya, atau terkadang ditutup, terkadang tidak ditutup. Terkadang ditutupi, terkadang tidak ditutupi. Ya rugi, rugi. Menutup aurat bagi perempuan menjadi kewajiban. Jadi kewajiban. Kewajiban. Aurat, bagaimana aurat? Nah, ini yang perlu kemudian dipertegas, dipertegas. Ya, di fikih Syafi'i, ya fikih Syafi'i yang biasa kita gunakan, ya, ada dua pendapat Imam Syafi'i sendiri tentang batasan-batasan aurat perempuan khususnya. Batasan-batasan aurat perempuan ada dua di Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Ya. Pendapat yang kuat, pendapat yang muktamad, aurat perempuan di luar sholat, aurat perempuan di luar sholat adalah seluruh tubuhnya tanpa kecuali, termasuk wajah dan kedua telapak tangan. Itu aurat perempuan ini yang kuat pendapat Imam Syafi'i. Seluruh tubuh, wajah termasuk aurat, kedua telapak tangan juga termasuk aurat, harus ditutup. Tidak boleh dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Tidak boleh dilihat wajahnya, tidak boleh dia menampakkan kedua telapak tangannya, apalagi yang lain. Ya, di depan laki-laki yang bukan mahramnya. Itu pendapat Imam Syafi'i yang kuat nih. Bukan pendapat Wahabi. Ya. Di sedikit-dikit mohon maaf apabila kita melihat ya perempuan ya pakai cadar ya, yang kelihatan hanya kedua matanya, ya, kita menyebutnya mengatakan Wahabi, Wahabi, Wahabi. Bukan Wahabi sesungguhnya itu nih. Itu justru pendapat Imam Syafi'i yang kuat nih, yang kuat. Bahwa di luar sholat aurat perempuan itu adalah seluruh tubuhnya, termasuk wajahnya dan kedua telapak tangannya. Apalagi kemudian ya, kakinya, ya, jelas nih. Jangan kemudian wajah tertutup, telapak tangan tertutup, kaki kelihatan, atau betisnya kelihatan, paha kelihatan, dan lucu dan ini, lucu. Wajah tertutup, telapak tangan tertutup, telapak kaki kelihatan. Ya. Tidak pantas nih, sangat tidak pantas. Dan seluruh tubuh tanpa kecuali. Itu di luar sholat. Dan ini pendapat yang kuat, pendapat yang kuat. Nah, pendapat yang kedua yang tidak kuat, aurat perempuan di luar sholat sama seperti auratnya ketika sholat. Artinya boleh kelihatan wajah dan kedua telapak tangan di luar sholat. Tapi itu pendapat yang lemah nih, pendapat yang lemah.
Di pendapat yang kedua, di Imam Syafi'i yang tidak kuat, aurat perempuan di luar sholat itu sama seperti auratnya ketika sholat. Ya, ketika sholat, aurat perempuan selain wajah dan kedua telapak tangan kan boleh kelihatan, ya, boleh kelihatan. Nah, di luar sholat juga demikian. Ya, boleh kelihatan wajah, boleh kelihatan kedua telapak tangan. Selain dari itu tertutup jadinya, tertutup, termasuk mohon maaf telapak kaki harus ditutup, harus ditutup. Kemanapun seorang perempuan ya pergi, apabila nanti di tengah perjalanan ada kemungkinan akan berpapasan, akan bertemu dengan laki-laki yang boleh ya ia nikahi, yang boleh ia nikahi, maka harus tertutup telapak kakinya juga. Ya. Tertutup telapak kakinya, yang boleh kelihatan hanya wajah dengan ya telapak tangannya saja. Karena telapak kaki dipastikan aurat nih, telapak kaki. Aurat telapak kaki. Itu sebabnya perempuan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menjelaskan bahwa apabila ada orang ya, menjulurkan ujung ya sarungnya, ujung kainnya ya melebihi mata kaki ya, maka ya orang itu dianggap ya sombong kan, orang itu dianggap sombong ya, orang itu dianggap sombong. Di samping karena sombong ya kemudian ya ya Nabi mengatakan dia tidak akan masuk surga ya, ya. La yadkhulul jannata man jarra thawbahu khuyala ya, ya, ya. Tidak akan masuk surga orang yang menjulurkan kakinya, menjulurkan ya kain-kainnya, ujung kainnya ya melebihi mata kakinya, melebihi mata kakinya. Ya. Nah, bagi siapa itu? Itu bagi laki-laki, ini bagi laki-laki. Ya. Perempuan-perempuan sahabat bertanya, bagaimana dengan kami perempuan? Nabi mengatakan kalau kalian ya kaum perempuan, maka dari mata kaki itu harus dilebihkan ya ukuran 1 jengkal nih. Mohon maaf, 1 jengkal dari mata kaki. Itu apa namanya? Ya dipanjangkan lagi. Ya. Kainnya dipanjangkan lagi ya. Berarti kalau bahasa kita ya ujung sarungnya itu sampai menyapu tanah nih, menyapu tanah. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Karena telapak kaki perempuan itu aurat nih, aurat ya. Ya zaman sekarang mungkin ya apa namanya tidak memungkinkan seperti itu. Kenapa? Karena banyak kotoran di pinggir jalan nih kan ya. Bolehlah di atas ya, jangan sampai menyapu lantai, jangan menyapu tanah, ini banyak kotoran ya. Tetapi zaman sekarang bisa diganti dengan kaos kaki, bisa diganti dengan kaos kaki. Dan itu aurat perempuan, ini aurat kan harus ditutup. Ya, aurat harus ditutup. Apabila ada laki-laki yang boleh ya ia nikahi melihatnya, ya, maka otomatis itu adalah sumber dosa. Maka maksiat mata dia termasuk nih, maksiat mata. Melihat aurat perempuan itu termasuk maksiat mata, maksiat mata. Ya, telapak kakinya kelihatan. Bahkan yang lebih parah lagi, ya kalau bahasa gitu sekwildanya kelihatan. Para sekwilda nih, sekitar wilayah dada. Jaran sekwilda nih, sekitar wilayah dada. Jaran sekwilda, sekitar wilayah dada kelihatan. Ya, ya. Mana rambutnya tidak ditutup ya, tidak pakai jilbab ya. Kemudian ya dada juga ya kelihatan ya. belum apa namanya ya betisnya, belum telapak kakinya, itu sumber maksiat saja, sumber dosa saja bagi kita. Namun bagaimana kita kemudian akan menjaga mata ini sementara pemandangannya seperti itu nih. Pemandangannya seperti itu ya. Di depan kita nih, di depan kita berpapasan tiap hari, ketemu di pasar, ketemu di apa namanya tempat-tempat keramaian, tempat-tempat keramaian. Nah, tempat-tempat keramaian. Apalagi mohon maaf terkadang ya ketika ya silaturahim
ya, pihak laki ke keluarga perempuan setelah mereka ya akad nikah. Ya, dari jauh kelihatan ya, auratnya, ya, pakaian tipis, ya, pakaian tipis, semuanya kelihatan, ya. Semuanya kelihatan, semuanya kelihatan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.